Halo, selamat malam. Riuh debat Cawapres 22 Desember lalu masih menyisakan perbincangan, aksi panggung berisi sindiran, saling sanggah, hingga pertanyaan jebakan. Sempat disemahkan bahkan julukan belimbing sayur hingga Samsul karena kerap menghindari diskusi publik. Gibran Rakabuming Raka menjawab keraguan publik dengan penampilan yang menyentil lawan. Namun panggung debat dianggap masih belum memenuhi harapan atas diferensiasi gagasan. Lantas siapa yang mendulang di debat Cawapres? Mendulang elektoral di panggung debat Cawapres bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Untuk ketiga Cawapres malam hari ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Panggung debat calon wakil presiden yang berlangsung 22 Desember lalu berlangsung riuh. Adu argumen, saling sanggah, dan trik bertanya dengan diksi bahasa Inggris dan singkatan menjadi strategi bertanya Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kepada lawan. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Lagi ke pertanyaan saya Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Setelah mengetahui maksud pertanyaan Gibran, di sesi berikutnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyentil Gibran untuk kembali ke topik debat. Mahfud bahkan menilai konteks pertanyaan Gibran itu mengarah ke isu penggundulan hutan untuk food estate yang melekat dengan Prabowo. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Karena Gus Muhaimin ini. Bukan hanya Mahfud, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun terjebak dalam strategi pertanyaan Gibran. Caimin harus merelakan 2 menit waktunya demi mendapatkan klarifikasi arti singkatan SGIE atau State of Global Islamic Economy yang ditanyakan oleh Gibran. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Ini adalah calon-calon pemimpin kita. Strategi Gibran ini pun menjadi sorotan bagi pasangan Caimin, Anies Baswedan. Gabung bersama kita di sini. Usai debat, Capres nomor urut 1 itu menilai strategi putra Jokowi itu tidak substantif dan lebih cocok untuk lomba cerdas cermat. Dan tadi ada pertanyaan pertanyaan teknis. Ya di level ini bukan cerdas cermat untuk hafalan. Cerdas cermat itu level SD, SMP, SMA itu paling cerdas cermat. Kalau di sini tuh tentang nilai, tentang ideologi, tentang kebijakan, bukan tentang hafalan. Tapi ya pertanyaan itu kan mencerminkan penanyanya ya gitu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut merespon penggunaan singkatan yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Jumat lalu. Ya namanya juga anaknya.
Deputi Analisa dan Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menyinggung soal etika cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang disebut sedikit nakal dengan melontarkan pertanyaan jebakan disertai gaya debat yang seringkali menyerang di atas panggung. Yang lihat ada nakal-nakalnya ya Mas Gibran ketika misalnya bertanya ke Pak Mahfud tentang carbon capture yang seharusnya baru ditanyakan di debat 4 itu adalah topik tanggal 21 Januari. Ya, kami juga merasa Mas Gibran seharusnya menjelaskan tidak dengan menggunakan singkatan. Ya, kalau bertanya dengan menggunakan singkatan belum tentu semua orang bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Untuk saya sih masalah etik ya. Jadi terutama ketika untuk pertanyaan untuk Caimin, moderator tidak memberikan kesempatan secara fair bagi Caimin mendapatkan penjelasan yang lebih akurat tentang apa sih maksud singkatan itu. Gibran angkat bicara terkait dirinya di debat cawapres. Dia mengaku sudah menguasai debat seperti format, trik, cara menyanggah, dan cara bertanya ke lawan. Gibran juga mengatakan sebelumnya banyak pihak yang merasa meragukan kemampuannya. Itu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif yang ada di internet. Mungkin banyak yang was-was takut saya debat. Bapak Ibu, di panggung itu orang dari 3 kontestan kemarin malam ya Bapak Ibu ya. Orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai wali kota. Apa yang kita lakukan? Saya yang sudah ngerti formatnya, ngerti trik-triknya, ngerti cara menyanggah, ngerti cara menjawab, ngerti cara bertanya. Kita selesai. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami sudah rangkumkan sejumlah statement menarik yang disebutkan para cawapres saat debat kedua kemarin serta bagaimana reaksi netizen atau publik atas debat perdana bagi cawapres. Kita simak bersama dalam segmen Electionpedia berikut ini. Kita lihat slide yang pertama ada cek fakta narasi debat cawapres 2024. Jadi pada saat itu cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat menanyakan kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal mana saja investor yang sudah masuk ke IKN. Ini adalah pernyataan dari Mahfud MD sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk. Itu pertanyaan Mahfud MD kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kita lihat apakah memang sudah ada investor yang masuk ke dalam IKN. Kalau disebutkan oleh cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka setidaknya ada investor swasta yang disebutkan oleh Gibran yakni Mayapada Group dan juga Agung Sedayu yang sudah menaruh uangnya ataupun menaruh investasinya di IKN. Kita lihat investasi swasta IKN 2023 September 2023 ada 23 triliun, kemudian November 12 triliun, Desember 2023 10 triliun sehingga total investasi yang masuk dari swasta ke IKN jumlahnya adalah 45 triliun rupiah. Dan sudah dilakukan groundbreaking dengan rincian sebagai berikut. Oke? Ini tadi yang saya sebutkan sudah 45 triliun ya. Oke, dan ada juga pertanyaan dari cawapres nomor urut 1 pada saat sesi saling bertanya antar cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanyakan kepada Gibran Rakabuming Raka apa sebetulnya tips and triknya sebagai wali kota Solo sehingga banyak sekali menarik proyek-proyek besar ke kota Solo. Nah, ini adalah jawaban dari Gibran Rakabuming Raka. APBN untuk Solo ini pada era wali kota sebelumnya ini lebih besar. Jadi jumlah anggaran atau APBN yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Apakah itu betul? Kita lihat faktanya ya. Kita sudah merangkum ini adalah jumlah dan nilai proyek pemerintah pusat di Solo tahun 2016 sampai 2023. Oke, dari era wali kota Solo sebelumnya, era FX Rudi, ini jumlahnya adalah 3,55 triliun, jadi rata-rata per tahunnya adalah 710 miliar. Selama 5 tahun, FX Rudi menjabat sebagai wali kota Solo
nilai proyek ataupun investasi pemerintah adalah 3,55 triliun, jadi rata-rata per tahunnya 710 miliar. Sementara pada saat Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wali kota, belum sampai 5 tahun ya, jadi baru berapa itu? Hampir 4 tahun berarti. Era Gibran adalah 2 triliun, rata-rata per tahunnya 667,35 miliar. Ini Anda bisa lihat ya. Oke. Jadi dalam waktu 5 tahun FX Rudi mendapatkan 3,55 triliun, sementara Gibran dalam waktu kurang dari 5 tahun atau hampir mencapai 4 tahun itu di 2 triliun. Terakhir kami juga akan menampilkan bagaimana kemudian sentimen dari warganet ataupun publik dari percakapan media sosial tentang debat Perdana Cawapres tanggal 22 Desember kemarin, mana yang direspon positif serta mana yang direspon negatif. Kita lihat bersama, ini adalah versi analisis dari lembaga Drone Emprit di media sosial. Ternyata ini ada sentimen soal SGIE, oke? Yang ditanyakan oleh Cawapres nomor urut 2 atau Gibran kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, ini tentang ekonomi syariah ya. Jadi ternyata di sini ada 71% netizen menilai sentimennya negatif. Sementara yang positif 24%, yang netral itu ada 5%. Oke, ini dari hasil lembaga survei Drone Emprit. Jadi kita lihat bagaimana sentimen secara keseluruhan ya dari lembaga survei Drone Emprit. Jadi analisis sentimen di Twitter ternyata kita tunjukkan di sini untuk Muhaimin Iskandar itu positifnya ada 48%, negatifnya 41%, netralnya di 11%. Untuk Gibran Rakabuming Raka positifnya ada di 70%, negatifnya 23%, neutralnya 7%. Sementara Mahfud MD tipis sekali bedanya dengan Gibran ya. Positifnya di 69%, negatifnya 16%, netralnya di 15%. Kalau bisa kita simpulkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sentimen positif tertinggi pada debat Cawapres 22 Desember kemarin, diikuti oleh Mahfud MD, dan yang terakhir mendapatkan sentimen positif adalah Muhaimin Iskandar. Sementara untuk sentimen negatif ternyata didapatkan juga oleh Muhaimin Iskandar sebesar 41%. Apakah kemudian penilaian dari netizen ini berpengaruh juga terhadap dampak elektoral ketiga paslon di Pilpres 2024, dan apakah karena jebakan-jebakan menggunakan istilah-istilah asing yang membuat lawannya kesulitan, itu yang membuat seorang Gibran Rakabuming Raka kemudian unggul secara sentimen positif di debat perdana kemarin? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang ada di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Lagi ke pertanyaan saya Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Ya kita kasih apresiasi yang mulia untuk ketiga cawapres malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Riuh debat Cawapres 22 Desember lalu masih menyisakan perbincangan, aksi panggung berisi sindiran, saling sanggah hingga pertanyaan jebakan. Sempat disematkan julukan belimbing sayur hingga Samsul. Karena kerap menghindari diskusi publik, Gibran Rakabuming Raka menjawab keraguan publik dengan penampilan yang menyentil lawan. Namun panggung debat dianggap masih belum memenuhi harapan atas diferensiasi gagasan ekonomi. Lantas siapa yang mendulang di debat Cawapres kemarin? Mendulang elektoral di panggung debat Cawapres, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Dari yang paling ujung kanan ada Pak Thomas Lembong, co-captain Timnas Amin. Selamat malam Pak Tom. Selamat Natal. Terima kasih. Ya, ada jubir TKN Prabowo Gibran, Bang Hasan Nasbi. Malam. Selamat malam Bang Hasan. Malam,
Jangan sampai salah. Oke, jangan sampai salah nih, kita nggak boleh salah nih. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim, selamat malam Bang Ciko. Malam Nana, sehat-sehat. Sehat-sehat juga, dan ini saya harus sebutnya komplit nih, Rektor Universitas Paramadina sekaligus Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Profesor Didi J. Rabini. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir pakar komunikasi politik kita Bang Effendi Ghazali. Selamat malam. Selamat malam Bang Ege. Dan seperti biasanya bergabung melalui sambungan virtual ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Nanti teman-teman mahasiswa boleh menanyakan kepada para narasumber, kemudian mengkritik, memberikan tanggapan juga boleh ya. Sebelum saya tanya ke narasumber, saya akan putarkan dulu ini, kita flashback sedikit ya pada saat debat Cawapres 22 Desember kemarin. Ada pada saat sesi tanya jawab antara paslon nomor urut 2 Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Kita dengarkan sama-sama. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Harap tenang. Oke, saya mau langsung ke Bang Hasan. Bang Hasan, kalau dilihat dari debat Cawapres kemarin, Cawapres Anda, Mas Gibran banyak menggunakan istilah-istilah asing yang tidak dijelaskan konteksnya. Jadi hanya melempar SGIE itu apa tanpa dijelaskan konteksnya. Itu adalah strategi komunikasi untuk menjebak Cawapres lawan? Enggak. Sebenarnya kan bisa aja Caimin kan sudah melakukan hal yang benar juga. Menanyakan apa itu SGIE. Yang jadi masalah buat saya, jatah bicara Caimin dikurangi oleh moderator, itu aja. Kalau Tapi memang rulesnya begitu sih. Iya, enggak. Menurut saya tuh kasih kesempatan aja untuk menjelaskan itu. Kalau ditanya itu menurut saya enggak. Caimin sudah melakukan itu menurut saya. Pertanyaannya Mas Gibran nggak salah, ya. Apa yang dilakukan Mas Imin juga, Caimin juga sudah benar menanyakan apa itu SGIE. Itu menurut saya yang kurang itu adalah kesempatannya moderator mengurangi kesempatan Caimin untuk bicara. Itu aja sih menurut saya. Nggak ada masalah di sana. Untuk debat capresnya itu jangan diredusir untuk tebak-tebakan istilah. Nah kan ada ribuan istilah. Saya malah bisa sama sekali ini dengan Hasan Nasbi bahwa saya berharap Alvito yang adalah lulusan Salemba School ini, dosennya juga ini di sebelah saya ini. Itu bisa mengatakan Mas Gibran atau Pak Gibran ya di debat bisa menjelaskan apa itu SGIE, ya kan, sehingga sebetulnya kan tujuannya pendidikan politik bagi publik. Publik itu jadi dapat ya, karena yang ingin ditanya itu adalah kemampuan dari Gus Imin untuk menjawab itu. Gitu. Oke, makanya tadi kan saya tanya penggunaan istilah asing tanpa menjelaskan konteksnya. Hanya singkatan saja. Itu biasa aja. Oke, itu biasa aja. Tapi tadi Prof Didi mengatakan ke depan saja. Ke depan itu debat capres jangan diredusir menjadi tebak-tebakan. Oke, itu jadi dianggap sebagai tebak-tebakan. Iya, kalau kan orang tidak paham. Saya aja sebagai ekonom itu tidak hafal istilah itu. Kalau pelan-pelan saya selalu begitu panjang tadi itu nggak hafal kan? Saya pelan-pelan nih. Di antara kita berlima di sini, siapa yang begitu istilah itu keluar nggak Google gitu?
Saya sih nggak googling. Oh ya nggak googling, berarti Ya kan sudah ada tahu ya. tim sesnya Nggak Bang tahu. Hasan. Kan tadi nanya siapa? Pak ini Pak Thomas Lembong googling juga Oke, ya. jadi semuanya googling kecuali Bang Hasan ya. Iya. Saya juga googling karena kita nggak tahu ya, wajar ya kalau Ya, misalnya nggak kita nggak apa-apa. tahu karena kita bukan Gini, orang ekonomi. bahkan dalam siaran-siaran berita ekonomi tentang saham juga banyak istilah-istilah yang kita juga awam nggak ngerti kok, nggak dijelaskan juga kok. Oke. Seolah-olah kita juga mengerti. Kalau nggak ngerti tanya, buat saya gitu. Berarti benar yang dilakukan oleh jujur, Gus Imin. kan saya bilang apa yang dilakukan oleh Caimin itu benar. Dan kemudian Pada yang jawab, saya tapi sayangkan nggak adalah jatah bicaranya Caimin dikurangi oleh moderator gitu aja. Itu aja. Oke. Jadi Tapi pertanyaan itu pertanyaan menurut saya saya sah-sah kenapa aja. Mas Gibran hanya menyebutkan SGIE gitu? Kenapa nggak langsung langsung? Kalau itu salah dalam konteks ilmu komunikasi, ketika orang bertanya tentang paham atau tidak, berarti menyangkut keahlian. Iya. Betul kan? Iya. Paham itu menyangkut keahlian. Maka dia harus menanyakan SGIE. Tanpa dijelaskan konteksnya nggak masalah berarti Bang? Enggak, kemudian kalau orang nggak tahu boleh menanya apa itu. Dan kemudian tadi saya setuju dengan Hasan Nasbi, mestinya moderator, ini buat KPU juga bisa menanyakan itu. Cuma karena menanyakan paham atau tidak, harusnya dibaca SGIE. S kalau SGIE, S masih ada ya dalam Amerika. G nggak ada ya? Nggak ada. Itu IE, EA gitu ya. Jadi menjadi mispersepsi begitu kan? Maksud saya karena kalau yang menggunakan ditanyakan bahasa Inggris adalah, ya bahasa Inggris. Enggak, karena yang ditanyakan paham sekali. Jadi bukan paham dua kali nih. Kita paham itu sekali. juga sering kok pelafalan singkatan ya, akronim asing kita lafalkan dengan Indonesia. Kita kan juga ngomongnya WFH, bukan WFH, kan WFH, WFO, karena kita mengerti itu. Dan yang begini juga menurut saya sah-sah aja ketika sampaikan. Menurut saya kalau pakai singkatan bahasa Inggris, ya ini lebih nggak mudah lagi menurut saya gitu loh. Jadi menggunakan singkatan itu mengurangi untuk risiko salah paham, SGIE. Dan menurut saya Caimin sudah melakukan hal yang benar. Cuman Caimin dikurangi waktunya sama moderator aja. Jadi menurut saya sedikit lagi sebelum kita masuk, saya cuma ingin mengatakan karena saya dari ilmu komunikasinya saja, saya malah di mana-mana mengatakan untuk show Gibrannya dapat. Nanti mungkin nanti evaluasinya. Nanti ini evaluasinya nanti. Itu pada nanti bagian Bang pada bagian itu saya tetap mengharapkan itu pertanyaan karena pertanyaan tentang paham atau tidak. Sama seperti Anda menanyakan PBB atau UN itu. Itu suatu itu yang dua beda. hal yang berbeda ya. Karena Anda ingin menanyakan paham sekali. Ada kata-kata pertanyaan paham sekali terhadap Caimin. Itu perangkai yang ingin mengatakan ini bukan tebak-tebakan. Gitu loh. Anda punya relevansi di situ. Dari tabel tadi, show-nya Gibran dapat, tapi SGE-nya negatif. Oh iya. Jadi saya mengatakan itu tadi bahwa untuk show-nya saya akan mempertaruhkan kalian saya untuk mengatakan dia dapat karena selama ini dianggap agak rendah underdog position gitu ya. Cuma dalam hal yang begini karena ada kata paham sekali. Jadi supaya tidak tebak-tebakan dikaitkan gitu ya. Baik, nanti Bang Ege bisa menganalisis lebih dalam, tapi saya harus kasih kesempatan dulu ke Timnas Amin begitu ya. Pak Tom, pada saat cawapres Anda mendapatkan pertanyaan itu, Anda merasa gimana nih sebagai tim ses? Merasa deg-degan nggak? Dipersiapkan nggak sih sebetulnya untuk istilah-istilah ekonomi yang sulit itu? Jadi begini, itu saat yang paling membanggakan bagi kami. Karena reaksi Pak Muhaimin itu langsung jujur, apa adanya. Lurus, sederhana, beliau langsung sampaikan apa itu SGIE, belum pernah dengar, ya kan? Jadi dalam situasi seperti itu, ya tekanannya luar biasa, ya dan godaan untuk mulai ngedongeng, ya kan? Wah itu luar biasa juga, ya dan apa ya? Bahwa maksudnya beliau, siapa yang ini yang mendongeng? Maksudnya merespons dengan dongeng atau pura-pura tahu atau apa ya? Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Caimin, tapi itu tidak dilakukan ya. Dan terus terang. Kami sebetulnya sudah dapat bocorannya sebelumnya, ya bahwa Mas Gibran akan mengambil pendekatan yang super agresif di dalam debat ini. Ya, kemudian kami juga bisa memprediksi bahwa beliau akan mencoba mengulang triknya Pak Jokowi di 2014 dan 2019 melawan Pak Prabowo, di mana di 2014 Pak Jokowi menanyakan mengenai TPID, tim pengendali inflasi daerah, ya kan? Dan 2019 beliau menanyakan kepada Pak Prabowo mengenai unicorn ya. Tapi ada perbedaannya fundamental ya. Di 2014 dan 2019 Pak Jokowi menggunakan istilah yang sebenarnya dikenal cukup banyak orang ya. Karena 2014 saya ingat betul inflasi menjadi masalah. Ya, jadi bahkan saat itu sudah beberapa bulan yang namanya tim pengendali inflasi daerah digelar oleh BI
Indonesia, dan semua gubernur, semua wali kota ya kan sangat giat. Ada meeting, ada rapat bulanan. Ya kan, jadi lumayan banyak orang yang. Jadi TPID itu istilah yang tidak asing lah ya pada saat ya kan? itu. Demikian juga unicorn di 2019 ya kan, itu lagi sangat-sangat trending ya kan. Saya juga bantah ini ya. Saya juga bantah ini. Sebentar. Ini jangan-jangan Pak Thomas waktu itu sedang ada di posisi itu gitu. Maksud saya ya kan Pak nggak Thomas boleh. waktu itu 2014 di Iya, situ. maksud saya nggak boleh. Kita ada di posisi manapun. Startups, Jangan. teknologi, unicorn lagi trending sekali, ya, dan itu diliput di koran, di media online terus-menerus, sehingga dengan Pak Prabowo tidak mengetahui apa itu, beliau kelihatan out of touch. Kalau yang ini, ya SGIE, saya jamin 99,9% dari orang tidak tahu apa itu. Ya, jadi itu perbedaannya sangat fundamental. Berarti membantah tadi ya yang disampaikan Kalau oleh menurut saya sih ya. Bang Hasan Jadi ya. mencurigakan sih, apakah itu sengaja istilah yang dipilih karena udah jelas nggak ada yang mungkin tahu, gitu ya. Kalau sudah dapat bocoran bahwa Mas Gibran akan tampil agresif, mengeluarkan banyak trik yang mirip dengan Pak Jokowi, itu tidak diantisipasi ya untuk sudah diantisipasi. Istilah-istilah asing itu, atau memang itu memang sulit sekali untuk bisa diprediksi karena begitu banyak istilah ekonomi. Sebenarnya sangat mudah diprediksi bahwa Mas Gibran akan mencoba mengulang triknya Pak Jokowi dari 2014 dan 2019. Ya. Dan itu sudah kita antisipasi dan Pak Muhaimin sudah siap hadap itu. Ya. Beliau malah tanya, bener ya? Oke ya kalau saya bilang saya nggak tau. Hemat itu bagian dari strategi. Lebih baik jujur, bicara apa adanya. Ya kan, jadi nggak usah takut. Justru pemilih mengapresiasi penampilan yang tulus, apa adanya, dengan rendah hati. Ya kan, mengakui saya tidak tahu atau mungkin maaf saya salah, ya kan. Jadi dan itu memang karakternya Pak Muhaimin sebagai seorang santri, sebagai seorang leader, beliau humble, beliau apa adanya, sangat jujur. Tapi Caimin nggak ada masalah loh, orang lain yang ada masalah dengan pertanyaan tapi itu. sentimen negatifnya itu kemudian muncul begitu ya, bahwa sentimen negatif itu didapatkan paling banyak untuk paslon Anda, dan Pak 2019 Pak Prabowo kan juga pada saat tidak bisa menjawab soal unicorn dan TPID itu juga tidak menguntungkan buat Pak Prabowo. Jadi gimana? Begini, karena kami sudah mengetahui ya bahwa Mas Gibran akan keluar dengan sangat agresif. Ya. Ini serba dilema, ya kan? Andai kata kita coaching Pak Muhaimin untuk lawan dengan agresivitas yang luar biasa. Ya, pertama itu bukan beliau. Ya, beliau kalau diajak berantem tidak akan berantem kembali. Yaitu budaya santri. Ya. Kedua, bisa kacau. Ya, kalau umpamanya kita tetap misalnya paksa Pak Muhaimin untuk berantem balik, wah itu bisa sangat kacau. Jadi lebih baik tetap jaga kondusivitas, tetap jaga suasana kondusif, ya kan. Bagaimanapun juga tenang, kalem, rendah hati, sesuai karakter dan kepribadian beliau. Baik. Sama dengan Reagan, setengah menit saja. Silakan. Dia di underdog ya, dianggap underdog. Underdog. Dia tanya agresif, dia tidak tahu, dia jawab, saya nanti punya staff, akan bisa menjawab semua nanti. Sehingga jawaban dia itu simpatik. Gitu. Jadi tidak hanya substansi, tetapi bagaimana dia merespon pertanyaan-pertanyaan yang keras gitu. Nah, maksudnya kasus Reagan itu bukan seorang ahli, tapi ditanyakan sesuatu yang bukan ahlinya, dia menjawab, nanti kalau saya jadi presiden, saya punya banyak staf yang saya pastikan dia akan bisa menyelesaikan. Nah, kenapa itu kemudian jawaban itu nggak keluar ya? Kan bisa mencontoh gayanya Ronald Reagan ya, Presiden Reagan, bahwa kalau misalnya saya punya staf nanti, saya bisa menjelaskan semuanya dan mengambil kebijakan itu gitu. Saya kira kalau umpamanya pertanyaannya itu seperti tadi carbon storage dan carbon capture, ya, saya yakin Pak Muhaimin akan bilang itu. Ya maaf, saya memang bukan tugas saya untuk memahami segala macam isu teknis. Ya kan, nanti saya ada staff, silakan tanyakan kepada Pak Tom Lembong misalnya atau yang lainnya, ya kan. Tapi makanya karena istilah tadi SGIE yang mungkin harusnya ditanya SGIE, itu begitu aneh. Karena kan itu tadi pernyataannya sama kayak WFO, work from home, WFH, work from home. Dan ya udah, kan sangat
masuk akal. Oke. Ya kalau Pak Muhaimin artinya kemudian pertanyaan nanya, apa itu dijawab oleh Caimin. Tapi kalau misalnya pertanyaannya seperti sesuatu yang jauh dari dunianya, kan pertanyaan tadi sebagai Ketua Umum PKB yang harusnya memperhatikan umat, pada giliran setelah Caimin tahu apa itu SGIE, dijawab kan? Caimin jawab dengan baik. Dengan baik. Jadi artinya nggak perlu menggunakan istilah asing. Nggak perlu menggunakan nanti staf atau ahli yang jawab. Tapi 99,9% menurut Pak Tom nggak tahu istilah itu, Bang Hasan. Iya, nggak apa-apa kan setelah dijelaskan oleh Gibran, Caimin bisa jawab dengan baik. Kenapa nggak dijelaskan di awal sih? Kenapa ini kan soal teknis saja, mungkin itu maksudnya strategi ya, itu trik ya? Enggak, menurut saya nggak strategi. Nggak strategi. Jadi gini loh, kalau kita mempersiapkan bahan, iya, ya kan itu strategi. Kita mempersiapkan apa saja pertanyaan, iya, ya kan. Kita mempersiapkan mengira-ngira jawaban dari pertanyaan orang, iya. Tapi bahwa untuk menjebak, enggak lah. Tapi bahwa itu menjadi strategi ya dong. Kalau kita mau bilang menjebak itu, justru yang menjebak itu pertanyaannya Caimin. Bertanya apa tips and triknya supaya bisa dapat proyek APBN. Dia kan mau menyudutkan orang hubungan anak sama bapak. Status yang given mau itu justru pertanyaan menjebak. Justru Gibran bisa keluar dari pertanyaan menjebak itu. Jadi menurut saya harus dibedakan. Ada pertanyaan yang beneran pertanyaan, ada pertanyaan buat nyinyir dan menjebak. Gitu. Itu justru jadi itu yang bukan harus bagian dari strategi ya? Bukan. Oh bukan, itu klaimnya Bang Hasan. Selain soal SGIE, ada juga soal CCS ataupun carbon capture and storage. Saya akan putarkan ini pertanyaan dari Mas Gibran untuk Pak Mahfud MD. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Lagi ke pertanyaan saya, Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, pertanyaan soal carbon capture and storage itu kan tampaknya gimana nih, menyulitkan nggak untuk cawapres Anda? Sampai tadi akhirnya Pak Mahfud bilang bahwa ini harusnya tuh bukan pertanyaannya sekarang, tapi nanti gitu. Nggak apa-apa juga, karena semua orang harus bisa menjawab semua pertanyaan. Kan semua orang bukan ensiklopedia berjalan. Gitu ya. Tadi sudah disampaikan, bahkan orang ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing, Pak Tom Lembong yang ahli ekonomi juga nggak ngerti SGIE itu apa. Begitu juga Prof. Didi Rahbini yang detailnya begitu banyak di universitas kan. Nah ini luar biasa sekali. Jadi tapi menurut saya, kita juga gini Bos Hasan, kita juga harus sadar dan harus mengakui bahwa semua dalam persiapan debat ini ada tim komunikasi yang mempersiapkan, bukan hanya tim substance. Jadi gaya komunikasi juga dipersiapkan. Nah Gibran ini kebetulan memang mempunyai keuntungan ketika masuk ke debat karena dia underdog. Underdog itu ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Nah jadi yang mau dicari adalah satu, untuk mengajari substance seorang Gibran yang minim pengalaman, minim dalam segala hal dalam kurikulum vitae-nya dibanding Caimin maupun Prof. Mahfud, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Nah, yang bisa dalam waktu yang singkat adalah gaya-gaya dia bertanya. Gimana gaya bertanya, gimana gayanya untuk menanggapi, gimana gayanya untuk menyanggah. Itu aja yang diajarin. Gua juga orang komunikasi, saya juga lulusan sekolah komunikasi. Jadi saya tahu cara-cara itu. Nah, cara-cara Gibran ini dia tampil seakan-akan sangat percaya diri. Nah, itu cukup berhasil. Cukup berhasil. Nah, cukup mengagetkan di awal maupun segmen pertama maupun segmen kedua. Itu cukup meyakinkan. Nah, tetapi kalau kita bicara substance, semuanya 70% yang dikatakan oleh Gibran itu salah. Ada kata-kata hilirisasi digital. Nggak ada hilirisasi digital. Nah, itu dicoba diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko besoknya di salah satu media. Oh, maksud Gibran adalah soal perangkat komputer. Itu hilirisasi industri manufacturing perangkat komputer, bukan hilirisasi digital. Jadi hilirisasi digital itu nggak ada kata itu, terms itu nggak ada. Yang ada adalah hilirisasi komputer atau hilirisasi perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Nah, ini yang satu hal. Yang kedua, kita bicara soal apa? Wisatawan yang lebih banyak datang ke Solo daripada ke Jogja waktu Hari Raya. Dan itu kan nggak benar. Itu terbukti, datanya juga nggak benar begitu. Nah, ada lagi berbagai hal lagi. Bukannya benar itu?
datanya. Itu tidak akurat. Itu nggak akurat. 270 banding 240 ribu. Nggak akurat. Nah, sekarang kita juga bicara sekarang, saya menyambut apa yang dikatakan Bung Ege, bahwa ini adalah show. Gibran dapat show-nya, kita harus akui. Kita harus akui kok. Kan emang ada drone emprit juga mengasih skor bahwa sentimen positif dia di atas dengan 1%. Tapi itu lebih ke show karena masyarakat penonton inilah masyarakat awam. Tapi substansinya yang tidak begitu salah. mengerti substansi. Satu, format debat itu juga menguntungkan bagi orang-orang yang bisa have the last say. Karena the last say itu dianggap itu yang benar. Jawaban yang terakhir adalah jawaban yang benar, padahal enggak. Padahal mestinya bisa disanggah lagi. Kalau kita mau jujur, debat KPU ini formatnya juga lebih ke arah entertainment, ya. Nah, padahal ruh dari spirit dari debat capres dan cawapres itu menurut saya bukanlah untuk unjuk jago-jagoan atau unjuk ngenyek-nyenyekan atau nyinyir-nyinyiran atau siapa yang paling jago di sini. Padahal itu cuma waktu yang sangat singkat, tidak bisa terlalu dalam untuk menggali segala substansi yang harus digali. Nah, justru yang nomor satu ini ajang apa sih? Ajang pemenuhan hak warga negara untuk dapat menilai calon presiden yang pantas dan calon wakil presiden yang pantas memimpin bangsa ini. Oke, jadi menurut 03 bahwa show-nya Mas Gibran memang unggul, tapi substansinya 70% mayoritas banyak yang salah. Nah, unggul itu justru bukan unggul ansih unggul ya, karena menurut saya itu yang tadi dia masuk ke dalam arena debat dengan posisi underdog. Jadi kalau dia di mediocre aja itu bisa dianggap dia hebat. Jadi dianggap mediocre nih. Biasa aja. Biasa aja. Benar. Tapi isinya apa? Isinya di banyak yang ruangan salah. ini ada yang bisa bantai diri debat, tapi ya udah. Tapi isinya banyak yang salah. Sebagai show dia unggul. Sebagai show dia unggul. Oke, saya mau ke show ini acara ini ya. Political show. Beda ini, Bang Hasan. Jadi secara show memang unggul, tapi substansinya itu banyak yang salah kalau menurut kubunya. Ya kita sih nggak mempersoalkan lah penilaian dari orang yang memang. Tapi memang substansinya banyak yang salah nggak dari hasil evaluasi tim? Gini lah, kalau ada beberapa hal-hal teknis bersifat data kemudian tidak terlalu tepat, buat saya semua kandidat juga mengalami itu. Saya bisa bongkar punya Caimin, bisa bongkar punya. Contohnya apa? Coba. Prof Mahfud aja nggak paham soal carbon capture, dia anggap itu food estate itu ada urusan dengan carbon capture. Padahal carbon capture and storage itu bukan itu. Ini kan karbon ditangkap di udara untuk pemanasan global. Untuk mengendalikan emisi kemudian ditaruh storage-nya di bawah tanah. Bisa di bawah batu atau di laut. Itu aja salah paham misalnya. Jadi tapi kita nggak mau ke arah sana karena kan tidak semua orang ahli untuk segala hal. Saya juga nggak mau menyalahkan yang kayak gitu. Tapi gini, kita take out deh SGIE. Kita take out deh soal carbon capture. CCS. Ya, kita take out aja itu. Adegan itu kita take out. Gibran tetap luar biasa kok. Meskipun secara tadi menurut ini substansinya banyak yang salah. Kalau lawan bicara kayak itu kan nggak apa-apa. Maksud saya itu tinggal dibuktikan aja. Jadi Gibran tampil di pidato pembukaannya aja sudah bikin melongo. Ketika misalnya tampil dalam tanya jawab pertama, kedua juga sudah bikin melongo. Oh ini jago nih, sudah menguasai persoalan. Dan buat saya Gibran kemarin bukan tampil secara mediocre. Bahwa benar ada orang yang mengunderestimate dia. Hampir ya kalau menurut saya intelektual orang yang datang dari kampus, lawan politik, merendahkan dia. Dengan kata-kata yang menurut saya juga kadang-kadang sudah nggak masuk akal lagi. Tapi buat Mas Gibran itu nggak ada yang dibantah loh. Dibilangin asam sulfat sekarang dipakai jadi jargon. Dibilangin belimbing sayur dipakai jadi istilah buat dirinya. Masih enak digulai lah. Ya, jadi menurut saya, kalaupun di take out hal-hal yang tadi memancing kontroversi, SGIE, apalagi carbon capture, penampilan Gibran, tidak hanya show-nya menurut saya. Secara substansi kan masyarakat juga bisa nilai. Ini orang ngerti persoalan apa enggak. Kan Gibran tidak hanya monolog. Dia menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari panelis maupun pertanyaan dari Prof Mahfud maupun Caimin. Jadi menurut saya itu bukan tampil biasa-biasa aja, tampil luar biasa di forum kompetisi politik paling tinggi loh itu. Jadi nggak sepakat ya kalau disebut mediocre ya atau biasa-biasa aja ya? Kalau itu nggak bisa sepakat deh. Saya mau ke Prof Didi. Tapi secara substansi harus jujur lah. Kita kan dia bicara soal ICOR, dia menyebut presentasi. Padahal itu kan bukan presentasi sifatnya. Ketika dia juga bicara soal 23% soal teks tadi. Teks dari apa? Ketika ditanya kedua kali dia tidak menjawab. Tapi dia mendapat kesempatan terakhir dalam jawaban. Itu yang saya bilang dalam debat ini formatnya itu who
whoever has the last say itu seakan-akan itulah kata apa yang Tapi benar. juga tidak menjawab dalam kesempatan terakhir itu loh. Kan tidak menjawab makanya. 1-2-1, 1-1. Tapi dia terakhir ngomong nggak bisa rebuttal lagi, nggak bisa rebuttal. Ini yang menjadi masalah. Tapi kedepannya satu hal lagi yang saya ingin sampaikan ya soal SGIE, soal carbon capture. Nah, kembali keruh daripada debat ini adalah untuk pemenuhan hak publik ya. Bahwa sebaiknya para paslon, siapapun itu termasuk paslon kami, itu membicarakan hal-hal yang memang dekat dengan hati publik, dekat dengan apa yang diinginkan publik, dekat dengan apa kebutuhan-kebutuhan publik. Dan itu disampaikan oleh Prof. Mahfud, bicara soal korupsi. Hal-hal yang memang menjadi concern daripada publik dan masyarakat kebanyakan, khususnya di akar rumput. Padahal itu tema debat pertama harusnya. Soal hukum maksudnya ya? Saya masih membuka ruang ya, karena korupsi dan ketidakpastian hukum punya dampak besar kepada ekonomi. Iya, pasti. Jadi saya masih oke. Oke, jadi 1 sama 3 sepakat lah ya, Pak Tom ya. Oke. Tidak selalu. Dalam hal ini kayaknya sepakat. Saya mau ke Prof. Didi ya, kita harus masuk ke substansi ya Prof. Didi. Anda melihat gagasan yang disampaikan oleh ketiga cawapres ini bagaimana memenuhi ekspektasi publik soal ekonomi atau ya sekedar show aja sih sebenarnya kalau dilihat Prof? Ini kan early ya, debat yang seperti ini berbeda dan di Amerika kan sudah ratusan tahun. Ini kan baru 10 tahun. Kalau boleh saya kritik ke depan bukan hanya itu, dimensinya lebih luas. Itu mayoritas debat, substansi debat dan statement politisi itu 2/3 itu nggak sesuai dengan kenyataan ketika di. Oh, nggak sesuai dengan faktanya ya? Nggak, ketika dia memerintah itu dan terus-menerus dibiarkan. Karena tidak ada check and balances yang kuat seperti sekarang. Oposisinya tidak ada, check and balance nggak ada. Jadi itu menjadi bullshit. Nah, tapi tidak boleh dihilangkan karena ini kan ingin tahu pikiran orang. Nah, mengenai data. Kemarin debat cawapres kemarin yang disampaikan oleh 3 cawapres. Ya, kalau YouTube itu Pak Mahfud paling tinggi. Kemudian Gibran nomor 2. Itu penelitian Indef ya, kontinum. Indef. Kalau yang Twitter Gibran nomor 1, nomor 2 ini. Kalau Kompas Pak Mahfud nomor 3. Jadi berbeda-beda. Kalau Kompas nomor 1. Kompas nomor 1 dari tapi 3 relatif aspek. ya. Tapi Kompas nomor 1 siapa? Mahfud. Dari 3 aspek Gibran ya. Terus ya. Jadi itu relatif ya. Dan itu bukan seperti elektabilitas lah ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengembangkan kritikal ya. Kritikal nanti. Karena semua ini kan ada jejaknya dan dicatat. Nah, kita merisaukan apa yang disaukan substansi sekarang dan statement di kampanye itu. Saya katakan 2/3 itu bertentangan dengan kenyataan. Itu perhatikan. Lihat jejaknya. Presiden ngomong apa, kenyataannya apa di lapangan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi sekarang ini sebenarnya tidak beda dengan debat mahasiswa, termasuk substansinya. Kan saya pernah menjadi dewan organisasi mahasiswa. Tidak beda. Levelnya tidak beda, jebakan-jebakan itu biasa. Soal diferensiasi gagasan. Tapi ini sudah ditampilkan di publik bagus ya nggak? Soal diferensiasi gagasan terlihat nggak? Dari ketiga cawapres? Nggak terlalu. Jadi sama-sama aja sebenarnya ketiga. Orang politisi pindah-pindah ke sana, pindah ke media, ideologinya kagak ada. Nggak, yang kemarin 3 cawapres ini menunjukkan diferensi gagasan soal ekonomi nggak, Prof? siapa? Menunjukkan nggak, Prof? Kalau dalam ekonomi nggak, karena Pak Mahfud kan bukan ekonom. Semuanya bukan ekonom. Nggak ada yang backgroundnya ekonomi kemarin. Terus? Jadi nanti yang ekonom yang membantu di belakangnya nantilah yang akan bekerja. Oke, tapi secara overall, secara makro melihat penampilan ketiga cawapres kemarin berhasil nggak meyakinkan soal publik soal gagasan-gagasannya tentang ekonomi begitu? Pemikiran ketiganya itu sebagai politisi sudah relatif oke lah ya. Dia tidak ada yang betul-betul nggak benar ya. Kalau di Filipina tuh ada bintang film dulu kan. Karena dia hebat. Karena dia hebat tetapi pemerintahnya itu nggak beres, nggak karu-karuan. Dia di penjara. Ya enggak. Dan di penjara lagi. Nah, ini secara rata-rata boleh lah. Tapi kita harus kritikal. Kita harus menerapkan. Secara rata-rata berarti mereka bertiga oke. Kita harus kritikal menerapkan negatif campaign, bukan black campaign. Kalau black campaign itu hoax semua. Tapi negatif, apa kelemahannya Gibran, apa kelemahannya Mahfud, apa kelemahannya Caimin, itu harus dikritisi secara terus-menerus. Itu lewat check and balances. Nah, saya kembali lagi ya kepada yang tadi ya. Debat ini tidak cukup. Karena tidak cukup, saya mengkritisi ya. 2/3 dari yang lalu-lalu itu nggak sesuai dengan kenyataan. Coba di googling aja. Yeah. Nah, itu kenapa terjadi terus-menerus seperti itu? Karena tidak ada demokrasi.
Baik. Gitu. Oke, kita lagi ini demokrasi nanti nih Prof, tapi kita lagi melihat penampilan dari ketiga cawapres ini nih. Gimana? Ya itu teknis debat. Oke, tapi berarti mereka oke ya rata-rata semua ya. Oke, sesuai dengan data nggak? Kalau datanya itu kan saya tidak mengikuti soal data Solo kan harus dilihat. Saya juga tidak hafal ya. Kan Kabupaten Pamekasan kota saya ini nggak hafal juga. Ya, tapi soal ekonomi syariah, terus kemudian soal carbon capture storage, soal hilirisasi itu udah sesuai ya. Substansi mereka udah oke. Oke, substansi yang ditanyakan oke. Karena dipersiapkan oleh tim kan dan timnya saya kira bagus-bagus. Oke, jadi untuk cawapres yang tidak punya background ekonomi mereka relatif oke lah ya. Bisa mendiskusikan. Relatif Pak Jokowi dulu terbatas, ya sekarang pinter. Oke. Dulu kan saya kan di Pilgub bersama calon yang kalah dengan Presiden Jokowi. Dulu tidak biasa saja, sekarang pintar ya, karena masukan-masukannya banyak. Ya kalau sudah jadi presiden itu sudah tiga doktor. Oke. Saya mau ke Prof. Saya mau ke Bang Ege. Apa yang bisa Anda analisa dari itu tadi gaya komunikasi ketiga cawapres ini, terutama penggunaan istilah-istilah asing tanpa penjelasan konteks itu tadi. Itu menguntungkan tentu saja ya buat Mas Gibran ya secara show, makanya membuat dia unggul. Ya satu-satu, ada Ciko nih ahli komunikasi juga. Kalau ini guru saya, harus diakui di Salemba dulu guru saya. Nah, saya mau bilang begini, pertama harus digarisbawahi supaya orang jangan marah-marah ini nyaman dan aman, yaitu sebagai show, political show nih ya. Kan di belakang ini ada lagi. Sebagai kita kan show, harus fairly speaking nih. Setuju, ya kan? Sebagai show, Gibran dapat. Karena apa? Baik karena memang dimaksudkan dia pada bukan underdog mentality. Itu salah tuh. Jubirnya ada yang bilang itu underdog mentality. Salah. Maksudnya posisi. Underdog. Bukan mental. Bukan mental. Wah, itu siapa tuh jubirnya Mas? Ada loh yang bilang. Siapa? Harusnya tuh apa? Daniel. Nah ya adalah. Itu jangan posisinya dibikin baik sengaja ataupun pada kenyataannya sedang begitu, lalu dinikmati karena kalau tampil seperti itu saja sudah hebat. Jadi saya mengatakan sebagai show dia dapat. Nah kami para komunikolog tuh kumpul, cuma saya yang bilang sebagai show dapat. Karena mereka ingin mengatakan itu kan pendidikan politik bagi publik. Nah itu kata kuncinya. Karena itu saya mengatakan begini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum nanti muncul ya soal gaya-gaya dan kemudian apa akibatnya bagi mungkin orang berubah pilihan dan lain-lain. Yang pertama ya kan, ini adalah debat dengan topik-topik tertentu yang seakan-akan memang lebih cocok pada Gibran. Itu juga membantu. Pertanyaan saya, itu diusulkan atau dipilih atau bagaimana? Jadi topiknya memang menguntungkan Mas Gibran? Kebetulan menguntungkan. Bagaimana penentuannya? Apakah memang Wapres nanti akan menangani itu misalnya gitu loh? Atau itu cuma diundi? Nggak bisa juga disalahkan pada pasangan tertentu. Kan mereka ikut rapat semuanya gitu loh. Semua tim Jadi saya ingin menanyakan kenapa topik itu jatuhnya ke Wapres? Apakah diundi itu menyongsong rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta misalnya atau apa gitu yang memang ada Wapresnya di situ? Apa logika di belakangnya? Nah terus saya menilai pertanyaan-pertanyaan itu, kami lah bersama-sama menilai pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya menarik loh untuk pelan-pelan mengatakan kenapa SGIE lah kita baca berdasarkan itu. Kenapa SGIE tidak diberikan kepanjangannya? Sementara CCS lah ya, supaya bahasa Indonesia Carbon Capture and Storage itu diberikan. Diberikan. Itu kan juga sesuatu yang menarik. Oh kepada Caimin nggak dikasih nih kesempatan, nggak dikasih. Singkatannya. Kepanjangan. Nggak ada apa. Kepada Mahfud dikasih, ya kan. Nah tapi dua penanyaan awalnya. Jadi di debat tuh nggak ada pertanyaan yang tendensius. Arahnya itu tajam untuk tadi. Kalau di kami bukan menyebutkan negatif, yaitu lebih pada gayanya itu lebih attacking atau memperbandingkan. Semuanya juga tendensius kok. Ya kan? Dengan kalimat awal sebagai ketua umum PKB, saya yakin itu tendensius ya. Tendensius dong. Sama dengan Prof Mahfud sebagai ahli hukum berarti pembuatan ini tendensius. Sama juga dengan Caimin yang tendensius juga dengan menanyakan bahwa lalu ditarik itu sebagai anaknya presiden. Kenapa di situ kan menanyakan tips dan trik saja sebetulnya. Jadi itu. Nah, lebih daripada itu kemudian kami melihat ini peristiwa akan berulang. Saya juga agak membantah Pak Tom karena gini, kami nggak mau melihat siapa sedang berada di mana. Pak Tom waktu itu dengan Pak Jokowi, sehingga boleh tuh ya apa namanya TPID dan kemudian unicorn dengan alasan itu banyak dibicarakan. Enggak. Kalau menurut kami bukan banyak dibicarakan atau tidak. Kalau sekarang kan SGIE, nah itu bukan banyak dibicarakan apa tidak. Kami ingin waktunya itu menjadi bermanfaat bagi publik. Jadi kalau sudah tahu SGIE itu apa, maka Caimin menjadi bertanggung jawab terhadap pertanyaan yang sudah dapat substansinya. Ketimbang, saya malah waktu itu membayangkan Alvito Dinova itu mencatat sejarah dalam Republik Indonesia. Dia mematahkan. Jadi jangan merayakan salah satu nggak tahu. Dia benar loh Kak. Saya dalam hal ini
setuju dengan Hasan Nasbi. Dia bisa bilang, maaf, bolehkah Pak Gibran menjelaskan apa itu SGIE supaya kita dapat kesempatan di mana Caimin, wah itu dia memecahkan rekor dalam pendidikan politik di Indonesia. Nah balik kalau jawab singkat tadi Nana, kita lihat bahwa apapun alasannya kita harus catat Gibran lebih agresif dibandingkan kedua yang lain. Dia mengatakan ke Caimin, Gus Imin tuh aneh loh. Ya kan, dan tidak konsisten waktu ikut potong tumpeng, tetapi kemudian sekarang tidak mendukung. Lalu satu lagi itu aneh, mengkritik tentang IKN, tapi 40 kota lain akan dibangun seperti itu. Terhadap Mahfud pun dia bilang jangan mengambang. Jadi itu jauh lebih agresif. Gitu, jadi dampak keagresifitasannya Gibran ini apa nih terhadap elektoral, akan banyak berpengaruh atau ya mungkin tidak berpengaruh? Kita juga nggak tahu bagaimana kemudian sentimen negatif ataupun sentimen positif terhadap Mahfud dan juga Caimin berdampak pada elektoral. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam ya soal dampak elektoral dan juga sentimen negatif atas strategi komunikasi yang dijalankan oleh ketiga cawapres pada debat perdana kemarin. Saya akan putarkan terlebih dahulu. Ini adalah wawancara eksklusif tim CNN Indonesia, koresponden kami Teddy Zuhari dengan Gibran Rakabuming Raka setelah debat perdana kemarin digelar. Bagaimana tanggapan Gibran soal penampilannya dalam debat kemarin? Sebelumnya kan Mas Gibran juga sempat dinilai beberapa buzzer sebelah mungkin yang dibilang belimbing sayur, Samsul. Anda sendiri tahu nggak apa slogan-slogan itu atau ungkapan-ungkapan itu dan nanggapinnya gimana? Kan istilah-istilah itu juga saya pakai untuk lelucon saya juga. Marah nggak waktu awal-awal dengar itu? Enggak. Yang bikin istilah kan juga teman-teman saya yang lama-lama di PDI Perjuangan. Ya, halo teman-teman lama. Selamat siang pada Anda nggak merasa tersinggung? Enggak, ini kan guyonan kalau udah kenal lama kan pasti pakai nama-nama ejekan-ejekan gitu. Biasa aja ya. Yang penting kemarin saya sebagai yang paling muda di panggung itu senang sekali bisa bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud, dengan Gus Muhaimin. Itu yang paling penting itu. Kalau masalah mencuri spotlight atau enggak ya itu kita kembalikan lagi ke warga ya. Oke, itu tadi pernyataan eksklusif ya dari Gibran Rakabuming Raka dengan CNN Indonesia menanggapi penampilannya soal ada stigma ataupun istilah sebutan belimbing sayur, kemudian Samsul. Saya juga baru dengar nih Bang Ciko, itu tadi katanya Mas Gibran istilah-istilah itu datangnya dari teman-teman PDI Perjuangan. Masa sih? Ya itu tadi disampaikan kan oleh pasti bukan dari saya, tapi kan gini, setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda-beda, ya kan stylenya beda. Kalau saya kan jaim, agak-agak jaim nih. Itu teman-teman yang lain sering nggak manggil itu. Itu bilang Mas Gibran loh. Samsul saya pernah sekelibat lah lihat di IG story gitu kan lagi scoring Samsul, tapi saya nggak langsung bisa nangkep loh. Beneran setelah berapa kali scroll hari keberapa, oh Asam Sulfat gitu. Ya gue baru ngeh gitu. Cuma nggak apa-apa, saya rasa ini kan masih dalam batas normal lah, batas ejekan-ejekan yang ringan. Nah ini biasa dalam pilpres. Tapi ini kita harus akui justru pilpres kali ini tidak setajam pilpres yang lalu. Ini kita harus akui bersama lah ya, bahwa yang lalu ini bahkan ejekan-ejekannya itu bisa menimbulkan friksi, bahkan bentrok-bentrok di lapangan. Saya berharap juga ke depan ya ini menjadi salah satu dinamika aja lah dalam itu. Tapi kita mau kembali ke dalam perdebatan soal debat cawapres kemarin, saya melihat itu tadi bahwa Gibran ini tampil itu mengejutkan karena itu tadi ya dia datang sebagai underdog dan jadi harapan ekspektasi orang itu tidak terlalu tinggi terhadap dia dan saya harus akui ada efek kejut di situ ya ketika dia tampil di segmen pertama gitu ya, itu wah begitu lancar bicaranya gitu ya, tapi kembali lagi ketika sudah agak berjalan beberapa segmen kita bicara substansi tentunya ada yang banyak yang meleset, itu aja sih. Baik. Saya mau ke Pak Tom dulu, nanti saya baru ke Bang Hasan ya. Dalam debat cawapres kemarin itu kan cawapres Anda mendulang sentimen negatif paling tinggi ya. Terlihat sekali, nanti saya mau tanya nih ke Bang Egy, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Tom. Terlihat sekali cawapres Anda, Caimin dengan Pak Mahfud ya, itu menahan diri begitu untuk tidak attacking ke Mas Gibran. Kenapa Pak Tom? Ya balik lagi, Pak Muhaimin
dari usia muda sudah menganut etika-etika tertentu. Ya, jadi kalau diajak berantem, tidak akan berantem kembali. Ya, dan di saat menghadapi agresivitas, ya itu justru harus merespon dengan damai dan tenang, ya kan? Begini, ada istilah bahasa Inggris, mohon maaf, mungkin kawan-kawan bisa bantu ya. Itu adalah win the battle but lose the war. Ya, Memenangkan pertempuran, tapi akhirnya kalah di peperangan. Ya, jadi begini, yang sudah pasti di timnas Anies Mohaimin, Pak Anies, Pak Mohaimin selalu mengingatkan, ya kita punya batasan-batasan etika. Ya, kita tidak akan melanggar itu. Ya, jadi kalaupun kita harus kelihatan tidak agresif, ya dan tidak punya gaya, ya style yang begitu wah gitu ya. Ya sudah. Sekali lagi tujuan daripada debat ini adalah pendidikan politik, ya kan? Yang menjadi tujuan bagi saya dalam pemilu kampanye adalah mengekspos karakter sebenarnya, ya, kepribadian sebenarnya dari masing-masing calon. Ya, dan menurut saya tujuan itu tercapai. Ya, jadi Mas Gibran karakter dan kepribadiannya terekspos sepenuhnya, ya kan? Pak Mahfud juga saya kira terekspos apa adanya, demikian juga Pak Mohaimin. Dan kalau umpamanya dalam hal ini ya, dalam hal showmanship, ya, dalam hal gaya, Mas Gibran menang, ya, kami tetap akan terus fokus pada gagasan, gagasan dan substansi. Permasalahannya pada saat debat perdana kemarin, capres Anda itu mendulang sentimen positif. Enggak, capres Anda Mas Anies Baswedan itu mendulang sentimen positif paling tinggi loh. Sementara sekarang capres Anda mendulang sentimen negatif paling rendah. Ini nggak bisa jadi bahan evaluasi ya? Jadi, karena capres Anda, Bang, saya lagi serius nih Bang Hasan. Karena capres Anda Mas Anies kan udah telat mau diganti, karena evaluasi attacking loh pada saat debat perdana capres itu tampilnya. Saya tidak setuju bahwa Pak Anies attacking, menyerang. Membalas ya, lah paling tidak ketika di sini. Tapi dari sejak awal visi sudah menyerang. Dari yang saya kenal Pak Anies, beliau tidak berkarakter untuk menyerang. Ya, beliau sekedar merespon dengan fakta dan data yang ada, ya kan, dan selalu dengan penuh santun, ya, selalu dengan penuh hormat, ya, dan itu prinsip-prinsip etika dalam kita berkampanye. Ya. Begini, kampanye ataupun usaha apapun ya, itu selalu ada up and down, naik turun, ya kan. Jadi pergerakan atau perkembangan tren itu tidak pernah linear, tidak pernah lurus satu garis, ya kan. Jadi ya ada naik turunnya, ya. Sekali lagi, yang penting Pak Mohaimin itu tampil sesuai karakter, sesuai nilai-nilai, norma-norma, ya, dan sesuai kepribadian yang ada, yang jujur. Nanti pada saat debat berikutnya akan menjadi bahan evaluasi dong. Begini, pasti selalu akan jadi evaluasi. Ya, mungkin kita pelajari strategi dari lawan, misalnya, dan juga tadi pola yang terbentuk dari debat perdana menjadi ke debat kedua, di debat ketiga kira-kira seperti apa. Ya. Baik. Saya mau ke Bang Hasan dulu, baru nanti saya ke Prof Didi dan ke Bang Ege. Bang Hasan, ini harus diakui ya, ini juga diakui loh bahwa cawapres Anda mencuri spotlight begitulah ya. Tapi bagaimana kemudian mengkonversi itu ke elektoral? Ya kalau elektoral kan pekerjaannya nggak cuma soal pekerjaan debat. Tapi kan debat menyumbang hampir 9% katanya. Mungkin kita beda-beda data lah soalnya. Kalau menurut Bang Hasan. Iya. Kalau kita sih melihat ya, bahkan sebelum debat juga pemilih-pemilih itu sudah terbentuk, sudah mengkristal. Mungkin nggak nyampe 5% lagi yang kemudian bisa diperdebatkan dan berubah pikiran gara-gara melihat debat. Tapi menurut saya nggak apa-apa, kayak gitu tuh memang orang yang bergeser gara-gara debat itu nggak banyak. 2014 begitu, 2019 begitu. Juga. Hasil survei sebelum debat dengan sesudah debat tahun 2019 hampir nggak berbeda, karena udah sama-sama kuat ini jadi pemilih. Tapi kita kan tidak boleh juga, ini cuma 5% kemudian kita tampil asal-asalan, kan nggak bisa begitu. Jadi apalagi Mas Gibran selama ini tuh diragukan
Yang meragukan dia juga bukan orang sembarangan, ada profesor, ada akademisi, ada intelektual, ada budayawan, yang mungkin setelah penampilan Gibran saya nggak tahu dia bisa terima kenyataan itu atau tidak, saya nggak tahu. Kayak misalnya kayak Pak Butet, Gunawan Muhammad, Bang Effendi Ghazali misalnya. Kalau saya keliru, Anda keliru dong ya. Saya di seluruh media, jadi 2 bulan yang lalu sudah bilang bahwa kalau strateginya adalah strategi underdog, tapi itu terbalik. 2 bulan lalu kita saya tidak bilang. menjalankan strategi underdog. Enggak, terserah. Kalau itu terserah. Ya kan, karena mau ini dijalankan, strategi ya. kampanye aja. Karena debat itu kalau dilayani Satu-satunya orang yang semuanya, bilang itu itu kan memang juga menyita waktu. Maka yang kita layani adalah yang prioritas adalah yang mandatori. Mandatori itu yang DKPU. Sisanya kan sebagian besar masyarakat itu kalau kita melihat data ya hanya sekedar pengen ketemu. Pesalaman, foto atau mendengar ucapan kita cuma 10 menit, 15 menit tanpa mereka ada keinginan untuk mendebat itu. Dan yang ingin berdebat ini saya nggak tahu sampai 10% atau enggak. Jadi ditanggapi dengan proporsional aja. Orang yang pengen debat ya udah kita dekati dengan debat dan diskusi. Tapi sisanya yang 90% orang tuh pengen dengan cara yang lain ya kita dekati dengan cara lain. Jadi mau mengkonversi dengan untuk elektabilitas dengan cara kayak gitu. Jadi Gibran aslinya yang ini, yang kalem segala macam itu enggak. Jadi yang aslinya yang ini. Itu menurut Prof Didi? Ya nanti ditanya ke psikolog yang lebih ke dalam. Enggak, menurut Prof Didi gimana? Yang kan ini kan semua mengekspos dirinya, tampil. Kan selama ini orang lihat kalem begitu. Ini kan beda. Ini yang lebih asli. Tapi Prof Didi kayak kurang mengikuti kalau dari jejak-jejak digital itu. Di Jawa Tengah waktu debat Jawa Tengah tinggi loh. Enggak, kita bicara soal karakter Gibran yang pemarah itu banyak terlihat di jejak-jejak digital, di mana dia ketika dia marah pada pas pampres dia tarik maskernya. Waktu Pak Jokowi baru dilantik dia marah pada wartawan, tiba-tiba dia bilang, Anda yang nulis tentang saya gini ya gitu. Nah itu udah beberapa kali. Jadi justru di sini dia terlihat tidak terlalu seperti itu, tapi lebih mencoba membuli 2 senior ini. Menurut Prof Didi gimana? Iya kan sekarang dianggap Gibran tuh tenang segala macam, tapi kan di sini lebih agresif. Sehingga dalam politik itu kan image. Ini bahan image semua. Jadi sekarang kritikus, tenang, underdog segala macam, itu harus dilihat nanti yang asli seperti apa. Sebab nanti kalau di dalam kekuasaan, yang asli akan keluar. Dan karena itu check and balance penting. Ya enggak? Kenapa saya beralih kepada di luar? Tidak hanya, ini kan teknis. Saya katakan teknis, ini tidak beda dengan show-nya Dewan mahasiswa. Debat mahasiswa tidak beda. Saya kan sudah paling tidak setengah lusin kali ikut debat. Tapi nanti karena ini politik tingkat tinggi, substansi di bawahnya lebih penting. Soal karakter, substansi dan seterusnya. Ya, jadi soal karakter kalau menurut Prof Didi ini menunjukkan karakter aslinya. Yang ini. Karakter aslinya Mas Gibran itu seperti itu. Lagi. Mbak Revina kalau saya boleh tambah ya. Jadi ini pentingnya untuk setengah menit. Ini pentingnya untuk masuk ke dalam, termasuk juga kesehatan harus lebih dibuka dalam arti ahli, bukan dibuka secara umum, tapi ada ahli yang independen, bukan hanya ahli 3 orang itu dibuka sedemikian rupa sehingga jelas. Silakan. Disampaikan ke parlemen secara tertutup juga gitu. Jadi kami menginterpretasikan nilai negatif kepada Pak Muhaimin lebih bahwa beliau dianggap kalah. Ya, bukan bahwa mereka melihat Pak Muhaimin itu tidak baik atau sentimen negatif ya, tapi memang dianggap tidak menang dibandingkan dengan Mas Gibran ya. Jadi kami memang dari awal tidak mentargetkan gaya. Ya, kita tidak mentargetkan bahwa Pak Muhaimin itu menang di gaya. Ya, kami targetkan bahwa Pak Muhaimin menang di karakter, di kepribadian, di nilai norma dan gagasan. Ya, dan gagasan itu tersampaikan ya, mengenai mau mempajaki 100 orang terkaya, mau membangun kota-kota di semenanjung Indonesia. Saya mau bahas itu ya. Jadi Pak Muhaimin ini disorot juga oleh Mas Gibran juga bahwa tidak setuju IKN tapi ingin membangun 40 kota yang setara dengan Jakarta. Persoalannya cawapres Anda itu bersama dengan fraksinya ikut tanda tangan undang-undang IKN dan tumpengan di IKN itu gimana posisi politiknya itu? Begini, setahu saya ya, di saat sebuah partai menjadi bagian dari koalisi, ya, apalagi di gaya pemerintahan saat ini, ya begitu diperintah ya turut. Ya kan, jadi IKN itu perintah.
perintah kan cawapres Anda ketua umum partai. Loh kan PKS aja berani nolak, kenapa Caimin nggak berani nolak? Ada beban politik? Dia koalisi. Oke, jadi karena koalisi ya. Karena koalisi ya apa namanya 100% dari legislator, dari 100% dari partai koalisi. Ya, tentunya ikut menyetujui undang-undang Dan tersebut. IKN itu bukan halal haram, boleh mengkritik. Ketika dia dulu setuju melihat sesuatu yang nggak apa-apa. Jangan dianggap halal haram, tidak. Enggak, kalau ikut aturan waktunya seperti mengkritik mengkritik kereta cepat terus nggak boleh naik kereta cepat. Enggak, bukan sambil jawab ya tadi Bukan halal haram. Nana Itu kan sebelumnya. Saya rasa kan ada dua hal. Yang pertama masih dalam koalisi. Nah kalau gitu kita main urutan waktu saja, sama seperti apakah saya menduga dia ditaruh di underdog position tadi, sudah saya yang pertama kali mungkin bilang ini pasti akan begini nanti gitu, dan saya menemukan kenyataan sama seperti tadi bersama-sama dengan koalisi. Tapi kan kemudian ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang sah diterima oleh KPU. Sejak itu boleh dong mengatakan ini kami tinjau kembali. Karena kan dia sudah, kan nggak mungkin lah koalisi ini sampai 20 Oktober 2024 bagaimana? Pilpresnya jam 14 Februari bagaimana tuh caranya? Enggak, maksudnya saya ingin membuat pikiran kita ini tajam-tajam aja. Jadi kan koalisi berakhir 20 Oktober. Pilpresnya 14 Februari. Sekarang ini debat presiden. Dia boleh melihat itu sebagai sesuatu bagaimana sikapnya ke depan. Nah, balik ke yang tadi, kenapa juga Prof. Mahfud dan Gus Imin nggak mau menyerang, nggak mau agresif. Memang agresif loh, kalau Gibran itu agresif, karena seperti tadi kan mengatakan Caimin ini Anda itu nggak konsisten. Menurut Anda kenapa nih dua orang ini, dua senior ini nggak? Prof. Mahfud pun yang usianya terpaut juga mengatakan jangan ngambang-ngambang Prof gitu ya. Nah, kemudian dibalas oleh Prof. Mahfud. Tapi yang mau saya katakan, memang ada orang-orang di samping tadi masih dalam keluarga besar kabinet ya, ada pikiran itu. Jadi ada beban politik. Ya menurut saya sudah nggak usah, begitu Anda terdaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Anda boleh dong melakukan hal-hal yang terkait mengkritik itu. Lebih bagus lagi kalau Anda mundur. Kan logika politiknya kan lebih sehat begitu. Nah, tetapi pada bagian yang kedua saya mau mengatakan, memang kan kita ya waktu itu bicara sehari sebelum debat ya, nggak gampang. Clinton melawan Dole menang Clinton, Kennedy melawan Nixon menang Kennedy. Tapi bukan itu. Mereka yang lebih senior ini dalam konteks usia, bukannya tidak bisa memberikan tebak-tebakan. Pasti bisa. Tapi? Iya, tapi kan mereka mau menahan diri karena ingin juga memunculkan kesan elegan yang akhirnya terjawab. Maksud saya gini, kan survei bisa macam-macam. Dan kita boleh memilih yang mana saja, seperti Hasan Nasbi memilih yang mana. Kalau saya mengatakan bahwa, misalnya Kompas mengatakan 28,7% undecided. Bahkan menarik juga ketika teman kita poltreking Hanta Yuda mengatakan masih ada 40% yang bisa berpindah, walaupun sudah menentukan. Nah, ini kan menjadi menarik untuk melihat bahwa pasar ini besar sekali. Nah, ketika Litbang Kompas melakukan penelitian tentang itu, dia menemukan hal yang sebaliknya. Kalau kita gabung dari drone emprit dan Litbang Kompas, di Litbang Kompas itu Mahfud yang paling tinggi. Muhaimin bukan tertinggal loh kalau bicara substansi. Sebaliknya, betul di drone emprit itu yang positif paling tinggi itu Gibran. Hanya beda 1% tapi dengan beda pelan-pelan enggak, saya mau kurangin antara sentimen positif dengan sentimen negatif. Positifnya 70, negatifnya 23. Sedangkan Mahfud 69 dan 16 negatifnya. Coba Anda kurangkan. Kalau kita mau sekedar mengurang-urangkan angka gitu ya. Dan khusus pertanyaan SGIE dibalik itu. Gibran yang positifnya 70, negatifnya 23 secara umum, pada pertanyaan itu negatif 71, positifnya 24. Jadi netizen menilai. Nah, yang mau saya katakan tadi, apakah bisa mempengaruhi elektoral? Tergantung posisi kita terhadap survei dan terhadap debat. Kalau orang sedang tidak ingin orang lain menonton debat dan terpengaruh, itu kata profesor saya, ya, dia akan bilang jangan nonton debat, nggak terlalu banyak pengaruhnya. Tapi kalau Anda ingin mempengaruhi ini 28,7% yang masih belum menentukan pilihan, ditambah dengan 40% yang masih bisa berpindah, dan menurut Litbang Kompas yang pertama itu berhasil 9,7 yang akan berpindah, sekarang mungkin 11,3, kurang lebih gitu. Tapi untuk kasus sekarang ada indirect impact. Jadi yang menyerang Gibran itu sudah mulai berkurang. Dan itu pengaruhnya tentu tidak langsung kepada elektoral. Tapi itu harus dihitung. Itu nanti statistik akan membuktikan. Saya ke Bang Ciko dulu sebentar ya sebelum saya break nih. Bang Ciko, benar nggak yang dikatakan oleh Bang Ege tadi, kenapa cawapres Anda, Pak Mahfud dan Caimin tidak cenderung attacking begitu ya ke Mas Gibran karena ada beban politik? Masih ada di kabinet, jadi anak buahnya itu salah satunya, bapaknya Mas Gibran gitu. Itu mungkin salah satu, tapi juga itu di nomor kesekian lah. Tapi yang utamanya adalah mereka adalah orang-orang yang cukup mumpuni, dewasa,
elegan, mencoba juga untuk tidak terlihat berkesan membuli seorang anak yang lebih muda yang baru masih hijau lah dalam politik. Ya, ini juga kalau kita bicara strategi komunikasi, kita buka aja lah bahwa ini semua kan ada strategi komunikasi. Ya. Salah satu strategi komunikasinya juga we don't want to come off as ofensif terhadap orang yang dianggap lebih lemah dan lain-lain. Itu kan juga penting untuk masyarakat melihat, tapi juga pada dasarnya itu tidak sulit bagi Pak Mahfud maupun mungkin Gus Imin bahwa memang mereka pada dasarnya juga bukan tipe-tipe orang yang suka ngebully orang gitu. Jadi ini tetapi itu tidak menjadi backfire ya, terlalu jauh kalau bilang backfire. Kalau terlalu jauh kalau bilang backfire, tapi ini justru menjadi satu pelajaran yang mungkin harus ke depannya juga masih ada satu kali kesempatan masih ada satu kesempatan agak lepas lah karena ternyata pihak yang kita anggap kita mau melindungi perasaannya itu dia agak ngejago dia. Kalau kata Bang Hasan itu kemenangan strategi aja ya Bang Hasan ya. Ini semua masuk ke dalam arena debat pasti diatur, pasti ada hafalan. Kita jujur-jujur aja lah ya, pasti ada. Tapi kan ada juga style-style komunikasi yang dikedepankan juga. Mungkin bukan kemenangan strategi, mungkin itu pelajaran supaya nggak underestimate sama orang. Oh iya. Mungkin itu pelajarannya itu. Jadi kalau saya sih nggak menganggap Pak Mahfud jelek, menurut saya Pak Mahfud tampil hebat. Buat orang yang berkecimpung dalam bidang hukum, beliau bisa menjelaskan hal-hal seperti itu, Pak Mahfud hebat. Caimin yang hari-hari juga mungkin nggak bergulat dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi, perkotaan dan segala macam, buat saya hebat. Tapi harus diakui juga Mas Gibran yang begitu di underestimate tampilnya luar biasa. Buat saya begitu aja. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kemarin itu bukan pertanyaan substantif menurut saya. Sorry, itu pertanyaan teknikal yang kalau orang ujian doktor. Coba ditanya ruang fiskal perkotaan. Saya nggak yakin tuh banyak orang yang bisa jawab. Dan saya yakin tiga-tiganya kemarin itu mencoba menjawab. Mencoba menjawab, bukan bisa jawab, tapi mencoba menjawab. Mas Lembong mungkin bisa jawab itu. Tapi orang yang tidak belajar ekonomi, apalagi nggak praktikali belajar nggak jadi praktisi ekonomi, akan ini cuma ingin tahu aja, 23% dari PDB atau APBN kenapa nggak dijawab ya? Apa? Kenapa nggak dijawab? Soal tax ratio itu ya? Kalau tax ratio kan semua dari PDB. Enggak, dia ada tax ratio, ada government revenue yang ada dalam ditanya kembali untuk konfirmasi dari Prof Mahfud kenapa mungkin lupa saja. Iya mungkin juga, tapi kan dia pengen menjelaskan, Prof ini beda Prof. Tidak menaikkan pajak yang kita maksud Prof. Kita mau memperluas basis pajak Prof. Dalam hal itu boleh berdebat. Maksudnya yang dibilang itu soal kebun binatang kan? Setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa setelah mereka menonton debat Cawapres kemarin. Apakah berhasil memikat mereka untuk memilih nantinya, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Siapa nih perwakilannya dari Unibrau? Silakan, Rafli. Ya, Rafli silakan. Ya, halo Mbak Rifana. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Rifana dan para narasumber yang hari ini berada di studio. Pertama, hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan sebelum saya berbicara mengomentari apa yang kemudian terjadi di dalam debat Cawapres kemarin, bahwa apabila anak muda atau mahasiswa hari ini dianggap sebagai elemen penting dan sentral di dalam pemilu di tahun 2024 nanti, maka saya berharap bahwa suara anak muda tidak dipotong. Itu berarti saya berharap CNN bisa memberikan waktu lebih kepada kami untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pandangan dan kritik kami terhadap debat Cawapres kemarin. Terkait dengan debat Cawapres kemarin, banyak hal sebetulnya yang menarik untuk kemudian diulas. Tetapi pertama yang perlu saya sampaikan bahwa terlepas dari substansi data dan etiket ketimuran yang menjadi gunjingan publik hari ini, patut diakui, suka atau tidak suka, secara kasat mata Mas Gibran tampil secara baik dan bahkan menguasai panggung lebih baik ketimbang calon-calon yang lainnya. Maka juga tidak heran kalau kemudian ada label Most Valuable Player atau MVP kepada Mas Gibran. Karena secara perform, Mas Gibran berani tampil di luar dari ekspektasi publik. Mengapa hal itu terjadi?
kami melihat bahwa itu tidak terlepas dari bagaimana standar ekspektasi publik kepada Mas Gibran sebelum debat Cawapres kemarin. Bahwa Mas Gibran dianggap memiliki kapasitas yang jongkok untuk kelas wakil presiden. Tetapi hal itu kemudian berbanding terbalik dengan fakta yang kemudian muncul di debat Cawapres kemarin. Tetapi juga patut disayangkan, baik di atas panggung maupun di luar panggung, yang justru bersifat substantif itu tidak tercerna secara tuntas oleh publik. Sebagai contoh misalnya, ketika Mas Gibran berbicara soal hilirisasi digital, masih banyak publik yang gamal memahami secara terminologis dan konseptual bagaimana atau apa yang kemudian disebut sebagai hilirisasi digital. Kemudian Caimin ketika berbicara atau berencana ingin membangun 40 kota yang setara dengan Jakarta, Caimin juga tidak mampu memanfaatkan panggung itu untuk menjelaskan secara clear and clear kepada publik apa urgensi dan bagaimana implementasi, bahkan termasuk hitung-hitungan APBN-nya. Bahkan Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud yang kemudian cenderung menarik hal-hal yang sifatnya segmented, kemudian ditarik ke dalam hal-hal perspektif hukum begitu kan. Nah, ini yang kemudian tidak cukup dipahami secara sistemik oleh semua kalangan. Nah, dari fenomena tersebut, ketimbang mengulas substansi, publik justru lebih tertarik menyorot soal etika, etiket, dan strategi debat setiap kandidat. Ini yang kemudian saya sangat sayangkan. Karena menurut saya, Mbak Rifana, debat kemarin seharusnya bisa lebih banyak menyajikan dan memantik publik untuk lebih tertarik berbicara soal gagasan. Ada pertanyaannya? Berbicara soal kebijakan, mengupas tuntas, begitu. Nah, kemudian ini yang juga ingin saya tanyakan kepada publik, termasuk kepada para narasumber yang ada di studio begitu. Ketika ajang debat selanjutnya, saya berharap itu menuntut setiap calon untuk memperbaiki kemampuan retorisnya. Karena retorika itu tidak hanya tentang menyusun kata-kata, tetapi juga tentang tersampaikannya narasi yang logis, tidak sumbang. Sehingga dari program yang ditawarkan, publik mampu mengukur logika, data, posibilitas, dan probabilitas implementasi dari program-program yang ditawarkan. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Dari Rektor Universitas Paramadina, bahwa debat Cawapres kemarin itu tidak lain dan tidak bukan persis sama seperti debat mahasiswa. Kalau saya mengatakan kita tidak, waktunya sangat udah berbeda. habis ini. Mohon maaf. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya untuk pasangan 02, Mbak Rifana. Kira-kira bagaimana kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, mengapa kemudian Mas Gibran itu tidak banyak hadir atau tidak kemudian memenuhi undangan-undangan debat yang diselenggarakan oleh mahasiswa? Sebab perdebatan mahasiswa dengan perdebatan di KPU sangat berbeda. Karena kita bisa mengulas dari banyak disiplin ilmu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung Bang Hasan. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Tapi dijawab aja nggak apa-apa lagi. Gini, mahasiswa itu kan tidak hanya ketika dia ada di dalam kampus. Ketika di luar kampus dia juga mahasiswa. Ketika misalnya Mas Gibran bertemu dengan kelompok-kelompok anak muda pegiat usaha kreatif, sebagian besar mereka juga mahasiswa kok. Ketika misalnya bertemu dengan pegiat-pegiat anak-anak muda, pegiat UMKM, mereka tuh sarjana baru lulus sama mahasiswa juga kok. Dan itu kan juga berdialog, jadi tidak hanya di kampus ini. Jadi ini salah satu pilihan strategi aja menurut saya. Jadi jangan terlalu ego lah, kalau nggak masuk kampus berarti belum benar, nggak kayak gitu. Kan ketemu meskipun di luar KPU membolehkan ya kampus menjadi tempat kampanye, tapi Mas Gibran jadi Nana ini karena manajemen ekspektasi, karena kemarin itu agak rendah, sekarang sudah hebat. Nah kalau sudah hebat masuk kampus dong gitu. Jadi harapannya sudah tinggi untuk sampai ke sana gitu. Iya bisa aja ada. Ya bisa aja kayak gitu bisa aja. Tapi menurut saya kembali lagi ke strategi yang waktu yang pendek ini, sisa waktu yang pendek ini kan kita harus maksimalkan untuk mendapatkan migrasi sebanyak mungkin orang. Karena saya selalu berpegang pada data, orang hampir nggak ada lagi orang yang nggak punya pilihan. Maka undecided voters itu menurut saya itu hampir nggak ada. Sekarang orang punya pilihan, pertanyaannya dia masih bisa berubah apa enggak. Jadi Litbang Kompas salah ya? Pasti salah itu. Pasti salah. Ya, itu menurut Bang Hasan. Kita hormati semua pendapat. Ya. Jadi kedepannya akan datang nggak memenuhi undangan dari kampus-kampus? Kenapa? Untuk berdialektika dengan mahasiswa gitu. Untuk nggak tertutup kemungkinan untuk itu. Tapi lagi-lagi nanti kan tim kampanye nasional yang mengatur siapa pergi kemana segala macam itu kan diatur oleh tim saya kampanye setuju sekali dengan Mas Rafli tadi ya, karena format debat KPU itu begitu singkat ya, tektok, sehingga gagasan itu dan kaku, gagasan itu tidak bisa diulas dengan memuaskan sebetulnya. Malah
debat-debat di luar debat KPU menjadi begitu penting. Ya. Ya, jadi Pak Mohaimin, Pak Mahfud, Mas Gibran, para capres ya harus sering hadir di debat-debat untuk kemudian mengelaborasi. Demikian juga dengan juru kampanye ya. Apa maksudnya Pak Mohaimin dengan membangun 40 kota semenanjung Indonesia ya secara Jakarta dan sebagainya ya. Jadi itu menjadi penting pasca debat ya untuk elaborasi, amplifikasi, koreksi ya, dan itu saya kira benar sekali yang disampaikan Mas Rafli tadi. Tapi jangan lupa Pilpres sekarang ini tumbuh di dalam demokrasi yang rule of law-nya ditekuk-tekuk. Jangan lupa, ke depan harus diingat, ya, dia berdiri di tanah yang demokrasi yang gersang. Dan itu jangan dianggap ketika sudah election selesai, demokrasi selesai. Ini berbahaya. Akan gimana demokrasi setelah Pilpres kalau menurut Prof. Didi? Ya tidak boleh mengulangi seperti yang sekarang. Kan kritiknya sudah banyak. Ketika kritik banyak, ya nggak usah diulas lagi lah, karena waktunya sudah habis. Terakhir ke Bang Ciko. Bang Ciko, nanti ini kan debatnya ada lagi ya nanti ya, debat cawapres untuk yang kedua. Melihat apa yang strategi yang dilakukan oleh Mas Gibran, jadi evaluasi nggak nanti untuk Pak Mahfud untuk tampil lebih mungkin attacking gitu? Ya setiap habis acara debat tentunya ada evaluasi ya. Tapi kedepannya nanti itu kan strategi nggak mungkin kita bongkar di sini. Tapi kan harapan kami seperti harapannya Pak Tom tadi bahwa format debat ini diperbaiki ya, sebisanya juga panelis juga marah kalau mereka tidak boleh menanya dan menguji gagasan ya kan, mengejar sampai ke ujung sebagaimana pengetahuan sang capres maupun cawapres tentang gagasan yang mereka bawa, apakah itu buah pikiran mereka saya katakan tadi ataukah buah pikirannya Bang Hasan Nasbi misalnya atau saya gitu misalnya, itu kan akan kelihatan ketika ada uji gagasan yang lebih jauh. Dan saya berharap juga mungkin pengerucutan juga topik-topiknya, tidak harus semua topik itu dibahas betul. Mungkin 3 topik dalam satu debat itu cukup dalam 2 jam. Baik, ya, terakhir Bang Egy sedikit aja nih waktu itu sedikit aja mengatakan bahwa saya justru satu-satunya di antara komunikolog Indonesia itu dissenting opinion bahwa show-nya didapat oleh Gibran. Saya malah ingin mengatakan ketika Gibran ini mencontoh 2 gaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi itu kan dengan pertanyaan-pertanyaan TPID, Unicorn, sekarang diulang SGIE, ditambah lagi dengan kenapa saya bilang sama dengan Pak Prabowo, satu-satunya peserta debat yang mengatakan Anda tendensius itu Pak Prabowo, lalu berakibat pada adanya sentimen negatif di Litbang. Mungkin orang bisa beda-beda data, maka maksud saya di masa yang akan datang mungkin hal-hal gitu bisa diperbaiki gitu. Show-nya digabung dengan hal-hal yang bisa merubah pada Kompas maupun Drone Emprit. Dan satu lagi nih, kita nyatakan sekarang di sini bahwa ketika Gibran memasuki debat yang kedua nanti berbeda posisinya. Jangan-jangan dia yang sudah diharapkan tinggi lalu harus hati-hati. Dia turun sedikit saja orang bilang, "Oh, dulu hebat, sekarang enggak lagi." Loh, ini saya itu nanti waktu yang akan membuktikan nih, kita tunggu. Saya kasih tahu sekarang teori itu gitu. Waktu yang akan membuktikan bagaimana sentilan-sentilan dari teman-teman komika. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk debat kali ini yang sangat berkualitas. Lebih berkualitas mana daripada debat cawapres? Lebih inilah. Kalau nggak jauh lebih ini. Sangat percaya komika. Kalau nggak diperpanjang kontrak. Tapi untuk debat kali ini kita senang banget karena kita kedatangan konsultan politik favorit kita semua, Abang Hasan Nasbi. Perwakilan dari tim Prabowo Gibran. Ujung-ujungnya mulai nggak enak. Gimana nih Pak persiapan debat berikutnya? Udah nyiapin sikatan apa lagi? Iya, karena kan sekarang lagi rame tuh di Twitter Pak. Kalau PS tahu? PS? Ya. Apa tuh? Political show. Oh, tuh Pak dikasih lagi Pak. Iya, karena sekarang tuh lagi rame di Twitter Pak. Banyak netizen yang bingung melihat tingkah laku Mas Gibran yang suka memancing semangat para pendukungnya. Tahu kan yang kayak gini-gini? Nah, agak di bawah. Nah, ya kayak gini-gini. Ini salah. Karena Gibran dinilai terlalu sering melakukan itu. Di debat pertama Gibran melakukan itu. Di debat kedua kemarin Gibran juga melakukan itu. Ini mohon maaf Pak menanya, itu Mas Gibran di sana sebagai cawapres apa ketua tim supporter? Iya, kita nggak tahu. Iya.
Dan kalau kita lihat juga ya, kita kedatangan Abang Ciko Hakim. Perwakilan dari tim Ganjar Mahfud. Saya tuh respect banget sama Abang, karena tadi saya nonton debat, Abang dikasih pertanyaan sama Mbak Nana itu bisa dijawab dengan tegas, lugas, dan jawabannya tuh nggak muter-muter. Terus? Karena kalau yang muter-muter kan jawaban Pak Mahfud ya. Iya, ditanya tentang regulasi carbon capture, malah dikasih tahu tentang bagaimana cara membuat regulasi. Itu mohon maaf, di situ Pak Mahfud lagi debat atau ngasih kuliah pengantar ilmu hukum. Iya kan? Ya walaupun saya tahu problemnya apa. Emang kayak gitu Pak, kalau debat sama orang yang jauh lebih muda. Bawaannya tuh pengen nguliahin mulu. Iya, bawaannya seperti itu. Anda benar. Tapi nih ya, Pak Mahfud ya, menurut saya di debat kemarin itu adalah cawapres yang paling unik. Karena jawab Pak Mahfud yang di tengah-tengah debat ganti kostum. Ya, awalnya pakai kostum khas Madura, di akhir pakai baju tulisan Tastes. Itu kenapa Pak kalau boleh tahu? Kayak Superman aja. Oh, kirain sadar kalau jual identitas ternyata nggak laku-laku amat. Kirain Pak. Oke. Tapi ya, yang paling saya respect itu ada Bapak Thomas Lembong. Perwakilan dari tim Amin. Siap-siap nih. Iya. Menurut saya, Timnas Amin itu harusnya bersyukur Bapak Thomas Lembong ada di sisi mereka. Karena Bapak Thomas Lembong nih, saya tadi Google, respect saya Pak. Bapak itu dulu adalah mantan Menteri Perdagangan, mantan Menteri Investasi, dan juga lulusan Harvard. Itu selepet nomik diajarin di Harvard gak Pak? Diajarin, ya nggak ada yang tahu kan. Karena dia, kemarin saya nonton debat Cawapres, itu saya sering banget denger Caimin ngomongin selepet. Saking seringnya, bahkan saya sampai lupa Caimin tuh ngapain aja di sana. Iya, yang saya ingat cuma Caimin di sana jatuhin mic. Udah, itu aja yang saya ingat. Cuman nggak apa-apa, setidaknya kalau Caimin jatuhin mic itu wajar. Nggak kayak Pak Ganjar, yang jatuh elektabilitasnya. Aduh, baik-baik loh. Tapi ini ya, ini aman kan? Oke, aman. Ayo, buruan. Kalau yang ke sebelah sana enggak bahaya. Oke, buruan. Nggak bahaya, tak? Tapi biar lebih tenang aja, biar lebih tenang. Mungkin saya tutup dengan hal yang santai-santai aja lah. Mungkin saya mau ngucapin Selamat Natal untuk kalian semua yang sedang merayakan sekarang. Walaupun saya sebagai orang Muslim, menurut saya Natal tahun ini tuh spesial. Karena cuma di tahun ini nggak ada yang mempermasalahkan boleh ngucapin Natal atau enggak. Ya, adanya yang mempermasalahkan boleh ngucapin amin apa kobul. Terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih Duto dari Komisi.co atas penampilannya menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Political Show di hari Natal. Selamat Natal, semoga damai Natal menyertai Anda semua yang merayakan dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Kita ketemu lagi di Political Show pekan depan, hari pertama di tahun 2024, 1 Januari 2024. Nanti Political Show akan ada Political Outlook, memprediksi kira-kira bagaimana pertarungan Pilpres dan juga Pileg nanti di 2024. Tetap bersama kami, tetap nonton Political Show hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.